Rasain Karena sendiri. karena sudah tak ada salah lagi. Kenapa? Karena hanya Allah yang memelihara manusia itu. Dan manusia itu pun sudah tidak menilai-nilai. Meskipun ada manusia yang salah, tidak dinilai oleh manusia yang sudah kembali kepada Allah. Kenapa? Karena adanya begitu ya, karena adanya Allah ya kan Kang Mas. Jadi memang kita bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah sudah punya dua mata, yakni mata dohir dan mata batin. Tapi bagi manusia yang masih bersetubuh dengan hawa nafsunya, maka yang dipandang hanyalah yang dohir saja. Sedangkan mata hatinya masih buta. Kenapa? Karena hatinya masih berhubungan atau karena hatinya masih bersetubuh dengan hawa nafsunya, ya kan? Semuanya ya pasti urusan-urusan babakan yang selain Allah, ya kan Kang Mas? Kesadaran. Jadi maknanya hatinya masih picek atau masih buta katanya. Ketika hatinya masih berhubungan dengan kemanusiaannya. Maka dari itu kata Allah, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya di sisiku tidak lebih tinggi daripada binatang ternak. Nah, binatang ternak inilah yang wajib dikorbankan agar manusianya bisa bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila sudah Allah semua, maka terpujilah Allah. Indah Kang Mas, bila manusianya sudah kembali kepada Allah, maka tak akan bisa menyalah-nyalahkan lagi. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia yang sudah kembali kepada Allah, bagaimana mungkin manusia yang sudah kembali kepada ma'rifatullah masih menyalah-nyalahkan orang lain? Berarti bila kita masih menyalah-nyalahkan orang lain, berarti ada apa di dalam diri kita? Berarti diri kita lah yang masih salah. Namun bila kita sudah tidak memandang dohir atau tidak menyalahkan orang-orang yang kita pandang, berarti disitulah letak bahwa hanya Allah yang menyaksikan apapun yang diciptakannya. Hanya Allah yang menyaksikan siapapun yang diciptakannya. Dan hanya Allah lah yang menjaga, yang mengatur, yang menggerakkan qiyamuhu binafsihi. Ya kan? Pergerakan masing-masing antara saya dan Anda kan beda. Meskipun sama Allahnya, ya kan? Sama halnya dengan pewayangan. Wayangnya beda-beda. Ada Buddha hijau, ada Krishna dan sebagainya. Tapi pelakunya ya sang dalang. Hanya cerita saja. Tapi bagi manusia yang sudah sampai kepada dalangnya, maka ia enjoy saja nonton pagelaran Allah. Dilanjutkan Mas. Dia umpama begini, najis. Manusia memandang najis itu kotor dan menghukumnya haram dan sebagainya. Tetapi di mata pandangan Allah Ta'ala, najis itu bukan najis. Dengan najis itu ada virus-virus boleh makan, ada kumbang-kumbang, serangga-serangga boleh makan. Dengan najis juga menjadi baja kepada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi pandangan manusia hanya diletakkan pada itu, perkara itu, najis itu seperti tahi itu seperti najis, haram hukumnya. Betul sekali. Saya jawab ya. Bila manusia dan bila kita hanya menilai dohir-dohir itu sebuah kenajisan, berarti sejak bayi sampai mati sampai sekarang kita pun juga bawa najis terus, ya kan? Benar. Bawa kotoran terus, sholat bawa kotoran, ya kan? Dalam tubuh kita kan ada kotoran. Wudhu tetap kotor. Kalau kita hanya memandang babakan najis itu hanya versi dohir saja. Akan tetapi sejatinya najis dan suci itu yang sesungguhnya versi Allah, yakni versi batiniah. Bila hati kita masih berhubungan atau bersetubuh dengan hawa nafsu, ya najis terus.
Itu yang dimaksud najis. Meskipun badan kita bersih, habis mandi, habis wudhu, habis mandi besar, ya tetap najis. Kenapa? Karena manusianya yang masih jadi Tuhan, masih ingkar, masih syirik kepada Allah. Itulah yang dimaksud najis di sisi Allah. Kenapa? Karena manusia mengharamkan Allah ada di dalam dirinya. Ya enggak, sama enggak manusia mengharamkan Allah ada di dalam dirinya, ya kan? Allah kan di sana, Allah kan di langit. Lah kalau Allah di langit, lah kita ini siapa? Yang menggerakkan kita ini siapa kalau Allah di langit? Apa kita jalan-jalan sendiri? Apa boneka atau wayang itu bisa main-main sendiri tanpa sang dalang? Ya enggak, Kang Mas? Kesadaran itu penting. Nah, jadi yang dimaksud suci di sisi Allah itu ketika yang ada hanyalah la ilaha illallah. Itulah kesucian. Meskipun badan ini penuh dengan kotoran, tapi bila di dalam hatinya yang ada hanya Allah, ya suci. Meskipun nampak kotor bagi orang lain. Ya enggak, Kang Mas? Iya, benar. Ya, yuk lanjut, Kang Mas. Jadi kesadaran ini sangat penting. Sebabnya kalau kita tengok, kita lihat para nabi semua, penghujungnya contohnya Nabi Musa sampai tidak diburu oleh Fir'aun, tidak boleh kemana-mana di tengah laut. Ya, dekat situ dugaan dia, dan Nabi Ismail disembelih. Semuanya penyerahan dan kesadaran itu yang mau ditunjukkan oleh para nabi. Ya. Kenapa? Karena seluruh manusia ini ya Rasul, ya nabinya Allah. Kita tengok penghujung semua nabi-nabi diuji dengan kesehatan, diuji dengan musuh-musuhnya yang mau membunuh. Semuanya penyerahan dan kesadaran. Nabi Ibrahim dibakar, yang disalib. Semuanya penyerahan dan kesadaran. Tapi itu semua, Kang Mas, hanya dongeng belaka kalau kita tidak memahaminya, ya enggak? Benar, sebab itu cerita itu sebagai ibrah untuk pengajaran Muhammad yang terkemudian ini yang masih hidup. Ya. Pun Muhammadnya itu pun benda yang sama juga. Kembali kepada satu, pandang yang banyak, kembali kepada yang satu. Silakan ditambah-tambahkan, Kang Mas. Saya pun juga ingin dengar. Ada satu pertanyaan lagi, Kang Mas. Ya. Sebenarnya sudah ada jawaban. Semuanya maukan kita mau berkongsi, maukan ke Pak. Iya. Agar apa? Agar saya dan kita semua yang ada di sini sama-sama memahami, ya Kang Mas. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman. Dalam berlakunya Isra Mi'raj, di mana Nabi mau naik Sidratul Muntaha, berjumpa Allah Ta'ala. Jadi di situ boleh Kang Mas huraikan, gambarkan yang Nabi berjumpa Allah Ta'ala itu sebagai seperti apa? Adakah sebagai fizikal kah, ataupun zatnya, ataupun Allah Ta'ala memberi ilham kepada Nabi seperti kita manusia yang semua ini. Silakan Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya menilai secara pribadi, apapun yang digerakkan oleh manusia itu adalah secara hati. Kalau tidak ada hati, tidak ada zahir. Ya tidak, Kang Mas? Ya benar, hati. Secara hati. Jadi maknanya begini. Bila kita memaknai kalau kita beriman hanya kepada zahir, maknanya manusia masih bersetubuh dengan hawa nafsunya, pasti memahami dengan perjalanan-perjalanan zahir. Ya kan? Kan Allah Maha Kuasa memperjalankan zahir ke sana, ke atas Maha Kuasa. Ya, itu keyakinan yang tak pernah dijumpainya. Kenapa? Semuanya hanya dongeng belaka, tanpa bukti. Ya enggak, Kang Mas? Benar. Kita hanya
dengar cerita kata-katanya saja, kata Quran, kata hadis, kata kiai, kata habaib dan sebagainya. Hanya kata-katanya. Kita tidak pernah tahu sendiri. Mana mungkin bisa yakin dan beriman kalau kita tidak tahu sendiri.